fokusnya dari 2008 kita memang fokus mengenai tentang elite wave analysis. Jadi di tim kita ini ada beberapa mentor-mentor yang sudah memiliki sertifikasi elite wave. Salah satunya adalah saya dan juga Pak Daniel gitu ya. Dan kalau berbicara elite wave sendiri, ini kan sebenarnya suatu bentuk technical analysis yang sifatnya masuk ke classical pattern ya. Jadi kalau misalkan technical analysis itu kan dibagi dua ya, ada modern, ada klasik gitu ya. Sedang kalau modern itu kayak MA, kayak indikator itu termasuk modern. Kalau misalkan klasik, kita bicara klasik, ini salah satunya adalah elite wave analysis. Nah, elite wave analysis ini identifikasinya ke arah pattern. Tetapi apa yang menyebabkan elite wave analysis suatu hal yang quite special gitu ya, dan banyak digunakan institusi asing maupun lokal dalam menentukan keputusan investasinya adalah elite wave ini cukup akurat. Karena elite wave berdasarkan pola-pola yang pola-pola itu berdasarkan hard behavior. Jadi, dan namanya hard behavior itu pasti nggak akan pernah berubah. Pasti akan sama. Jadi ini yang coba kita identifikasi dan kita aplikasikan ke market. Sebagai contoh, sekarang posisi IHSG. IHSG ini posisinya sekarang lagi di wave 5 ya, untuk time frame yang jangka menengah. Artinya kalau berada di wave 5, ini should be harusnya IHSG akan naik lagi ke atas puncak di tanggal sekitar tanggal 27 Juli ya. 27 Juli puncak 6966. Artinya harusnya karena sekarang kita berada di wave 5, harusnya akan naik ke atas itu 6966. Mungkin di sekitar 6970 sampai maksimal sekitar 7050-an. Target wave-nya di situ. Apa triggernya nanti nggak tahu, karena elite wave ini pada dasarnya biasanya sifatnya leading, jadi leading itu duluan. Jadi kita nggak tahu triggernya apa, tapi proyeksi ke sana, nanti ketika sudah tercapai target itu berita baru keluar, biasanya seperti itu. Jadi basically itu Bitrade, komunitas kita dirikan tahun 2008, sekarang Bitrade berada di bawah grup Kanaka Hita. Jadi kebetulan saya dan teman-teman tidak hanya memiliki komunitas saham saja, tapi kita punya advisory IPO, lalu kita punya perusahaan media dan berapa lah kita lakukan semua di bawah grup Kanaka Hita Investama seperti itu. Ya. Oke. Thank you banget ya Bro Wijan ya untuk penjelasannya. Pertama ini aku belum sempat dikenalin ya, masih namaku Joe gitu ya. Jadi sebagai salah satu moderatornya juga. Jadi tadi yang seperti Daniel juga bilang ya, terima kasih banyak buat waktunya. Di sini aku mau ingetin dulu nih sebelum kita lanjut pembicaraannya buat teman-teman Cuan Troopers ya yang lagi nonton, kita tetap selesai jam 9.30. Jadi gunakan waktunya untuk bertanya-tanya nih sama Bro Wijan, nggak apa-apa ya Bro ya? Boleh, monggo. Oke. Tadi udah ada beberapa nih teman-teman Cuan Troopers yang juga udah nanya-nanya mengenai beberapa saham nih. Tapi mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit lagi dulu kali ya Dan ya. Iya. Ya. Siap. Ya, jadi kan kalau misalnya mungkin mau nanya insight dulu nih dari Bro Wijan, mungkin secara general aja, begitu kan, melihat keadaan market sekarang, begitu kan, dengan banyaknya sentimen dan juga antisipasi market, gitu kan, melihat beberapa data ekonomi yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kan, IHSG hari ini merah, dan secara 5 hari terakhir juga kayaknya masih merah ya, kalau misalnya kita lihat ya. Nah, itu mungkin tanggapannya Bro Wijan gimana nih melihat market kita sekarang? Wajar ya, karena ini posisinya lagi di awal wave 5 seperti yang saya sampaikan tadi, atau skenario alternatifnya berada di wave 4. Memang karakter wave 5 itu memang kalaupun naik sudah kenaikan tidak seagresif wave 3. Artinya kalau kita perhatikan wave 3 ini kan naiknya dari tanggal 26 Juni sampai kemarin tanggal 27 Juli itu naiknya agresif ya. Jadi jangan harap nanti kenaikan sampai 7.000 itu akan seagresif itu, nggak mungkin. Karena di wave 5. Pun skenario alternatifnya di wave 4. Artinya wave 4 ini memang punya karakter yang kalau dia koreksi gitu ya, fasenya adalah fasenya cenderung sideways. Makanya kan kelihatan geraknya lesu ya. Itu wajar. Tetapi once nanti sudah mulai naik, ini harusnya target 7.050-an harusnya tercapai. At the worst case 7.020 harusnya tercapai. Mungkin satu minggu lagi mungkin harusnya tercapai. Jadi kalau saya melihat koreksi yang terjadi selama berapa hari ini cenderung sideways itu hal yang wajar karena posisinya berada di wave 5 atau berada di wave 4 pada skenario alternatifnya seperti itu. Jadi wajar.
Bahkan itu ya bisa terprediksi juga kurang lebih waktunya berapa lama gitu ya Mas Wijan ya, seminggu ke depan kurang lebih ada target di 7.050 gitu ya untuk IHSG kita. Tadi saya pikir di sepanjang Q3, mungkin di akhir Q3 baru kita bisa ke 7.000 nih. Soalnya kita udah sideways-nya Enggak. lama banget. Harusnya enggak sih. Jadi harusnya 1 minggu mungkin maksimal 2 minggu kita udah akan melihat angka 7.000 tuh Mas. Hmm, oke. Most probably berarti yang akan banyak bermain ini bener hanya di big cap saja ya berarti ya Mas Wijan. Yang menarik kalau dilihat dari sisi Elliott Wave. Setuju. Saya melihat market leadernya masih akan di big cap yang akan jadi tulang punggung atau penggerak daripada IHSG itu. Hmm, oke oke oke. Big caps belakangan, kalau belakangan saya ngelihat big caps ada Astra, Mas Wijen. Ya, Mendadak Astra ini naiknya tinggi gitu ya, Mas Wijen. Ini kalau dilihat dari Elliott Wave gimana sih, Mas Wijen? Penasaran? oke. Coba ya kita lihat Hmm. Astra. Oke, ini Astra International. sama ya. Kalau kita lihat untuk midterm tuh artinya maksudnya midterm tuh misal saya ambil bottomnya titik terendahnya dari awal 2023 ya. Dari awal 2023 Mm-mm. Astra cenderung naik terus ya. Jadi ini posisinya dari awal 2003 sampai sekarang ini posisinya lagi di wave 5 ini. Pun kalau dia naiknya harusnya akan terbatas ke 7.000 7.000 sampai 7.200. Setelah itu bersamaan dengan pola ISG yang ISG juga sudah berada di wave 5 awal ya atau di wave 4 pada skenario alternatif. Nanti setelah Astra ini mencapai 7.000 sampai 7.200 nih arahnya akan kembali turun lagi ke 64. Jadi kalau kita bicara yield wave itu dia tidak hanya bisa melihat one step ahead ke depan seperti apa, tapi dia bisa melihat beberapa step ke depan. Jadi kita tahu Astra masih akan naik 7.000 atau sampai 72, setelah itu nanti akan kembali turun lagi menuju ke 6.400 atau 6.500. Itu sudah mulai terlihat di pola Astra ini. Jadi kalau mau Mm-mm. beli ya silakan buy minus, targetnya dibatasi di 7.000 atau maksimal di 72 dulu. Seperti itu. Oh, oke 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 oke. Tuh Jo, Ya, 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 ya. langsung detail sama Langsung nanya target-targetnya. ya. Coba tanyain stock pick lu Jo. Ini Kenapa Mas? kalian aja nih yang Saya pada biasa ada bareng stock juga. pick, saya biasa ada stock pick kan sama Jo gitu. Tadi saya nanya stock pick saya, sekarang gilirannya Jo. Iya Mas, mau lihat BBRI dia tadi kan Mas Wijen mention mengenai ini ya, blue chip, penggerak IHSG dan sebagainya. Dan kebetulan ada teman cuan trooper juga nih yang nanya view-nya BBRI gimana kalau misalnya dianalisa dengan Elliott Wave. By the way, ini Mas Wijen kalau misalnya mau kameranya diputar nunjukin screen juga oke banget ya Mas ya. Kita bakal thankful banget nih kalau misalnya bisa ngelihat nih cara Bisa melihat. Elliott Wave ini Siapa gimana tahu nih. kelihatan nggak sengaja ke spill jurus-jurusnya di layarnya. Pasti pasti banyak garis-garisnya kan kalau Mas Wijan. Biasa kalau gambar Iya, langsung iya, iya. ketahuan. Nah, nanti ketahuan ya ininya rahasia-rahasianya ya. Justru itu nih kita lagi mencoba menjebak Ada Mas Wijan. Daniel udah nih Astra nih. Aku cuma pengen lihat nih BBRI tanggapannya Ini gimana nih, Mas. bentar, kita coba ke ke BRI dulu ya. Iya, iya. Ini kebetulan karena saya sudah lama nggak pegang divisi research dan Mm-mm. saya kebanyakan ngurusin manajerial, jadi chartnya ini masih blank. Jadi saya coba counting lagi. Gitu. Iya, iya. Udah lama nggak pegang Iya. chart saya tuh mas. Iya. Berarti kita Ya, saya, kita saya, dari saya sukor kasih yang dulu aja nih. berhasil. Iya. Ya, biasanya kan kita di Bitrade itu ada tim research, kita juga punya tim research dan juga para mentor ya. Jadi biasanya yang kerjain tuh para mentor. Tapi oke lah, kita coba spill sedikit Iya. ya. Sebentar. Saya Ini saya maju jadi udah pakai HP. berhasil membuat Ini, Mas Wijen buka chat lagi. wah ini Oh iya ya, iya iya. Ini BBRI ini ya. ya Mm. ini prepare. Oke, ini sekaligus saya mau ngasih tahu sedikit cara analisis Elliott Wave yang
quite simple ya, yang sederhana. Jadi saya cuma pakai indikator MACD. MACD ini kan semua orang bisa lah pasti ya. Lalu dari garis MACD ini, kan ini saya kebetulan pakai weekly chart. MACD ini kan kelihatan peak-nya ada di sini nih, ya. Puncaknya MACD ini kelihatan nggak ya? Garis merah kelihatan lah ya harusnya. Ada di sini. Nah ini nih berarti yang puncak dari MACD kemungkinan besar bagian dari wave 3. Jadi kita bisa assume di daerah sini ini bagian dari wave 3 ya. Seperti itu. Jadi kalau saya kasih chart, bentar, Oke. 3, tuh. Oh. Bentar, agak ribet nih sambil pegang HP, sambil Oke. Ini jadi menggunakan kayak software khusus gitu ya Mas ya untuk Elliott Wave gitu ya? Enggak, ini enggak ada. Ini saya cuma pakai teks aja manual. Oke. Oh, chart apapun bisa ya. Kayak trading Chart view apapun juga bisa bisa. ya kan? Kan trading Trading view view bisa. ada di spot juga kan, bisa dipakai ya. Ini. Ya, saya sedikit tambahin dikit pakai Fibonacci. Oh, langsung kelihatan nih support resisten. Ini langsung Kalau kelihatan. Fibonacci, Yang, iya. nah, Kalau pakai sekarang Fibonacci jadi ini nariknya pertanyaan, harus benar. betul. Ini posisi sekarang BRI ini lagi di wave 3 pada weekly chart. Yang jadi pertanyaan adalah wave 3 sudah selesai atau belum? Apakah di sini atau dia masih akan lanjut naik lagi kan gitu kan? Iya. Nah, tetapi kalau kita bicara dari Elliott Wave, itu target ideal Wave 3, ini kita udah ketemu Wave 1 di sini, Wave 2 di sini. Target ideal Wave 3 itu biasanya di 161,8%. Ya. Jadi biasanya seperti itu. Secara probabilitas. Artinya kalau kita bicara tarik Fibonacci-nya, Fibonacci projection ya, maka diketahui bahwa target 161,8-nya di sekitar 6.300-an untuk BRI. Artinya apa? Artinya itu kan kelihatan ya 6.300. Artinya kemungkinan besar ya arah BRI akan menuju ke sana 63. Tinggal kalau kita sudah tahu targetnya, karena ini weekly chart berarti agak panjang. Pertanyaannya masuknya dari ke berapa kan gitu ya. Nah, masuknya kita pakai ke teknikal yang biasa. Misalkan kita pakai moving average gitu ya. Kita pakai moving average, kita cari MA5-nya. MA5 di berapa ya, itu sebagai entry point aja buat kita gitu ya. Untuk entry point kita bisa pakai MA5 di weekly chart, atau kita pakai MA5 di daily chart, atau misalkan kita pakai MA60, it's okay. Pada dasarnya MA sifatnya, indikator yang lain sifatnya sebagai entry point. Sementara arahnya atau target panjangnya kita bisa pakai Elliott Wave seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari technical klasik, saya coba pakai MA40 ya, 40 dan MA60. Ini bisa jadi entry point kita. Itu ada di sekitar MA60-nya ada di sekitar 5.475. Sedangkan MA40-nya ada di sekitar 5.536. Jadi area beli ya sekitar 5.475 sampai 5.550 ya, 5.550 sampai 54 berapa itu? 5475. Sedangkan stop loss-nya kita pakai di level 5350. Jadi selama BR ini masih tertahan di atas 5350, ini waktunya buat akumulasi targetnya di sekitar 63, seperti itu aja. Secara sederhana seperti itu. Tentunya ya kalau kita mau lebih depth lagi atau lebih dalam lagi ya kita harus perlu hitung lebih detail lagi. Tadi kan kita cuma lihat sekilas pakai weekly chart ya, lalu pakai MACD sekilas tanpa kita mempertimbangkan beberapa parameter yang lain. Tapi kalau kita mau lebih teliti lagi, di Elliott Wave itu ada beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Oke, thank you banget Mas Wijen untuk jawabannya ya. Menarik. View-nya untuk BBRI.
Kita lanjut aja kali ya nih Dan ya. Ada beberapa Ya, siap. Q&A-nya udah question box-nya udah mulai banyak dari teman-teman Cuan Troopers. Berharap Mas Wijen begitu ya bisa bantu nih kasih view aja nih beberapa saham yang mereka mungkin tertarik atau enggak Ya, sedang pegang. Ini ada yang nanya nih dari Dimas, apakah boleh cek view era Pak? Katanya. Nah, ini juga menarik nih ya teman-teman ya. Ini pasti gara-gara dia habis beli Eral. Beli Eral, terus eranya koreksi. Jadi katanya emang gitu sih kalau anak usahanya ini IPO, biasa induknya ditinggal. Katanya begitu. Tapi nggak tahu lupa deh. apa deh biasanya. Lupa sama induknya. Malin kundang dong. Jadi saya kasih good news-nya dulu ya. Iya. Jadi Ya, untuk siap. good news-nya, kalau teman-teman lihat chart weekly era, chart mingguan era, itu posisinya sudah confirm berada di wave C. Jadi kalau wave C itu mungkin coba saya gambar deh sebentar biar kelihatan ya. Hmm, hmm. Buat teman-teman sambil menunggu ya, Mas Wijen menggambar dalam tanda kutip. Aku mau ingetin kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung aja di Q&A. Kita tetap selesai jam 9.30 ya, jadi waktunya tinggal sedikit lagi. Tapi jangan khawatir, ini IG Live-nya di-save ya di IG Support Sekuritas buat kalian yang terlambat nonton. Oke, wah udah keluar nih garis-garis Nah nih ya. ini untuk weekly chart-nya dari era ya. Oh, Jadi kalau kita oh. lihat, ini posisinya ini lagi running di wave C nih. Ini wave C di sini nih. Ya ini A di sini, lalu ini B gitu ya. Ini runningnya ke sana C. Artinya untuk weekly chart itu pasti ke 630-an. Bukan pasti lah, tapi peluang besarnya ke sana. 70%, 80% akan ke sana. Pertanyaannya berapa lama? Ya kita tinggal estimasi aja. Ini dari wave A ke B berapa minggu? Let's say sekitar 3 bulan ya. Berarti dari B ke C ya plus minus sekitar 3 bulanan. Hmm. Ini udah jalan berapa lama nih? Kan sekarang udah jalan dari bulan apa nih? Dari bulan Mei ya. Mei berarti Juni, Juli, Agustus udah masuk 3 bulan nih. Berarti kalau BFB-nya 3 bulan ya C-nya paling cepat 3 bulan, maksimal biasanya sekitar 6 bulan. Jadi paling telat 3 bulan lagi nih era harusnya ke arah 630. Jadi buat teman-teman yang sifatnya swing trader, kalau era ada koreksi bisa digunakan buat entry. Yang jadi pertanyaan adalah kalau short term-nya gimana? Mm-mm. Kalau ini kan weekly chart. Iya. Nah, kalau short term-nya, oke, hari ini era close 510 ya. Iya, Mm-mm. minus 5% juga Era ya. close 510. Ini data saya belum update tapi it's okay. Nah, kalau saya lihat harusnya koreksi yang era ini relatif cenderung terbatas ya. Jadi sekalipun dia koreksi paling di sekitar 500 atau maksimal ke 490, habis itu dia akan kembali rally lagi ke atas. Jadi andai kata besok era terkoreksi lagi di 500 atau di bawah itu, silakan akumulasi. Targetnya jangka menengahnya 630, untuk very short term sekitar 590 sampai 600 ya. Short term itu mungkin sekitar 1-2 minggu setelah target koreksinya atau setelah target pembeliannya tercapai. Seperti itu. I see. Wah, ini menarik berarti ya untuk dikoleksi ya kalau misalnya apalagi besok koreksi lagi begitu kan. Ya, Dan tadi to be honest, saya juga punya era soalnya. Saya mulai beli dari 515 malah hari ini. Oh, mantap. Oke. Kita Area beli akumulasi bareng. sampai 400. Cukup banyak. Siap. Menarik nih. Siap, lumayan sih emang soalnya ya. Lumayan koreksinya soalnya 5% banyak yang kaget gitu ya. Tapi saya setuju sih sama Mas Wijen. Kalau era ini kan bagus juga ya dari sisi fundamental gitu ya. Dan dari sisi bottom line juga dia bagus gitu. Jadi kalau ada koreksi sehat boleh lah ya. Tapi disclaimer on, ingat. Ya disclaimer on teman-teman. Keputusan jual beli ada di jempol teman-teman Cuan Troopers masing-masing. Siapa tahu besok dikasih di bawah 500 kan lumayan tuh ya. Ngumpul ya. Ngumpul. Kumpulin.
630 ya tadi berarti targetnya ya. Iya, iya. Ya, 630 sampai 640 lah Mm-mm. targetnya, Iya. paling dekatnya. Heeh. Untuk Mas Wijen ngomong-ngomong ini pas ngomongin era anak usahanya Eral baru IPO, apakah Elliott Wave itu bisa apply sama emiten-emiten yang baru IPO gitu? Atau dia harus punya data historis dulu minimal berapa lama gitu? Enggak sih, artinya kalau elective ini kan berlaku di time frame berapa aja ya, mau 1 bulan, satu Iya. minggu, 1 tahun, 1 hari, atau bahkan 1 menit pun bisa sebetulnya, atau 5 menit pun bisa. Kalau di saham tuh paling nggak 5 menit lah, 1 menit tuh nggak terlalu liquid. Kalau kita saham-saham yang baru IPO, biasanya kita akan melihat di chart 5 menit. Tentu. Hmm. Cuma kebetulan karena data saya belum update untuk yang menitannya, saya nggak bisa bahas Oh, Eral nih karena oh, belum Mhm, update ini. mhm. Ya, ya, ya. oke. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi ada lagi nih yang nanya, Ya. BBNI dan Telkom apa masih bisa turun berdasarkan Elliott Wave? Nah, ini pas banget ya. Jadi langsung spesifik berdasarkan Elliott Wave. Mungkin Mas Wijen bisa bantu ya. BBNI atau Telkom juga boleh. Salah satu aja. Atau dua-duanya boleh. Telkom harusnya masih. Hmm. Apalagi perhatikan di level supportnya di 3620 ini. Kalau jebol paling tidak ke sekitar 3400 itu untuk Telkom. Tetapi good news-nya kalau dia andai kata jebol, sorry 3570 ya supportnya. Kalau dia jebol 3570 dan dia ke 34, itu wajib beli sih kalau Telkom ya. Karena itu berarti di akhir koreksi daripada WFC. Untuk Hmm. Telkom itu coba kita lihat BNI ya. BBNI hari ini close berapa ya BBNI ya? Data saya belum update lagi nih. Coba. BBNI. Coba kita Mm-mm. lihat. BBNI close-nya 8925, Mas Wijen. 8925. Ya, melemah Masih aman ya. 0,8. Wajar nih koreksi BNI ini, BNI-nya berarti koreksinya confirm di wave 2 untuk jangka pendek. Koreksi idealnya BNI di sekitar, sebentar saya tarik dulu. Mungkin supportnya paling dekat di 885, jebol itu ke 8.800 sampai 8.750. Artinya BNI koreksi wajar selama tidak turun bawah 8.625, dan kalau misalkan turunnya di 88 atau di bawah itu wajib koleksi. Karena ini posisinya koreksi biasa di wave 2. Jadi kalau elite wave kan koreksi wave 1 lalu dia koreksi dulu ke wave 2 lalu dia akan lanjut ke wave 3 ya. Jadi ini koreksi yang wajar sih wave 2. Oke, jadi koreksi wajar ya. Buat yang nanya BBNI dan tadi juga Telkom juga udah dimention ya sama Mas Wijen view-nya. Thank you yang udah bertanya, thank you banget Mas Wijen udah menjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini deh kita ganti sektor kali ya. Ganti sama nih. Excel deh di sektor yang sama nih sama Telkom. Excel dibahas. Ini selalu ada nih setiap kali kita talk nih pasti ada yang selalu nanya tentang Excel ya. Coba kita lihat nya dari sisi Elliott Wave nih, secara teknikal bagaimana? XL bentar, data saya mau update. Oke. XL, sorry hari ini close di harga berapa ya XL? Oh ini Boleh udah keluar. dibantu XL. 2330 ya. 2330 XL ya closingnya ya. Oke. Bentar. Ini XL posisinya lagi di wave 5 dari wave 3. Itu target terdekat di 24 sampai 2420. Tapi habis itu akan koreksi dalam itu. Jadi buat teman-teman yang mau entry, ingat targetnya 2400 sampai 2420, jangan lebih dari 2420, terlalu berbahaya. Lalu untuk entry price-nya di berapa? Itu baiknya di sekitar level 2310 sampai 2290.
stop loss pakai loss hari ini 2260. Target 2420 lah ya targetnya. Area beli 2310 sampai 2290, stop loss di 2260. Ini posisinya sedang berada di wave 5 dari wave 3 gitu ya. Oke. Jadi posisinya lagi di wave 5 tadi ya, Mas ya? 5 dari 3 5 ya. dari 3. Coba saya. Kebayang nggak, Mas? Kalau gambarnya nggak Kebayang. sih. Kalau saya kebayang, kan udah belajar dari Mas Wijen. Baru pertama Kalau nggak kebayang, Mas Wijen nih. saya Iya. coba kasih ilustrasi nih ya. Nah, Kalau Jo kebayang cuannya aja ya Jo ya. iya. Kalau dibilang masuk gitu kan menarik, saya punya seperti era tadi udah confirm gitu kan. Waduh, Besok. ini yang punya era banyak banget ini era ini. Eh, besok HK Mas Wijen. Nanti tunggu di bawah 500 baru saya beli lagi. Coba saya sedikit share chartnya apa ini? XL ya. Iya. Biar sedikit kebayang. Oke, nah ini kelihatan ya. Nah, ini yang saya maksud wave 5 dari wave 3. 5 kurung ini. Nah, ini 5 kurung dari 3. Maksudnya seperti ini. Ini 5, ini 3-nya, 3 kurung, 4 kurung, 1 kurung, 2 kurung. Ini wave 1 yang time frame agak gede, wave 2 time frame agak gede. Jadi posisinya era ini di wave 5 kurung dari wave 3. 5-nya time frame pendek, 3-nya time frame yang lebih besar seperti itu. Oke. Ya. Oke. Itu buat yang nanya. Ini mungkin satu pertanyaan lagi kali Dan ya, atau dua mungkin ya. Sempat waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, ada yang nanya, Mas Wijen, INDF gimana Kak? Enaknya average down di harga berapa? Atau mungkin view-nya gimana nih sekarang? Enak untuk entry kah? Atau sudah berbahaya nih kalau misalnya dilihat secara Elliott Wave? Indofood, sebentar. Indofood harusnya masih menarik untuk entry, tapi ini koreksi lagi di wisma sebentar. Saya cek dulu ya. Ya, ini pas banget ya. Ada beberapa teman-teman cuan tropers yang nanya nih, sektor consumer goods dong Kak, MAFI, CBP, INDF. Nah ini INDF ya, kita lagi bahas. Ini sekalian aku ingetin buat teman-teman ya, kalau misalnya kalian baru join sekarang, tadi pembicaraannya udah cukup panjang, ini akan di save ya live-nya. Kalian bisa nonton langsung di IG-nya Sukor Sekuritas. Termasuk di YouTube juga dan juga di Spotify. Nanti kita bikinin versi YouTube dan Spotify-nya. Karena kita udah multi platform. Iya. Spotify enak sih sambil commute gitu ya, kantor denger. Ya. Oke. Bentar ya. Oh, di Live TV ini emang agak ribet ya karena kita countingnya manual ya, jadi kita nggak pakai mesin gitu, jadi memang kadang takes time lah untuk counting Live TV ini. Oke. Saya coba share. Nah, ini mungkin kelihatan. Sorry, ini bukan C ya. Tuh, mana P-nya? Oke. Nah, ini posisi Indofood-nya nih untuk jangka pendek ya. Ini aku ambil weekly chart. Posisinya lagi di wave 4. Jadi kalau koreksi should not be worried ya. Target koreksi sekitar 68 target pertama. Target maksimalnya di sekitar 6.650. Jadi kalau turun di 68 atau di bawah itu akumulasi lagi atau fresh down boleh. Targetnya ini karena weekly jadi agak panjang ya, mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan. Targetnya minimal sekitar 78 sampai 8.000. 7.800 sampai 8.000 untuk itu. Koreksi yang ada di Indofood ini menarik untuk
sebagai momentum untuk kita pakai akumulasi ya. Dengan catatan koreksinya di 6.800 atau di bawah itu. Gitu. Oke. Dengan catatan koreksi di Mantap. 6.800 tadi ya Mas Wijin ya, benar Ya, ya? 6.800 atau di bawah itu. Oke, atau di bawah itu. Oke, buat yang nanya INDF udah ya, tadi udah dijelaskan view-nya. Ini kita masih ada 2 menit lagi dan gimana nih? What do you think? Ada satu, Ada look dari gue Daniel. ada satu pertanyaan terakhir nih. Jadi pertanyaan Oke, penutup juga buat Mas Wijen. boleh. Penasaran banget Mas Wijen, apakah bisa kelihatan dengan Elliott Wave di akhir tahun ini? Apakah ada Santa Claus Rally gitu dan dilanjutkan dengan January Effect? Jauh banget, Mas. Ini masih Agustus. Iya, deg-degan soalnya Masih kan ini Agustus. biasa. Bener-bener. Tapi kan kayak kita Tapi pengen tahu gitu, kira-kiranya gimana Mas Wijen? bisa caranya sampai akhir tahun kita masih ada peluang ke 7350 kok. Yes. Hmm. Mirip kayak view-nya Mas Mike berarti. Mas Mike bilang 7.300 dari Sukor. Ekonomi. Oh ya, berarti Kita ini masih ya. jadi Kita ya. padahal kita nggak ada komunikasi sebelumnya kan buat nyamain target kan. Nggak ada. Ini berarti sama target kita 7.300 ya. Siap. Iya. Oke. Iya. Oke, mungkin ini udah pas banget ya sama waktunya. Jadi aku mau ingetin sekali lagi buat teman-teman Cuan Troopers, kalau kalian ketinggalan bisa nonton di IG-nya Support Sekuritas. Dan aku mau say thank you ya buat Mas Wijen untuk waktunya ya Mas. Udah diluangkan Sama-sama. ngobrol-ngobrol sama Cuan Troopers dan dengan juga saya dan Daniel gitu ya. Dan sini juga buat Daniel juga ya udah nemenin teman-teman Cuan Troopers begitu kan. Dengan itu Thank you Mas Wijen. Ya, makasih ya Mas ya. Thank you teman-teman Sukor. Terima Daniel kasih Mas sama Daniel. teman-teman Thank Cuan you. Troopers ya. Selamat malam.